Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar aplikasi komputer. Nama saya Sulis Yuliani, NIK 201010504491, kelas 01 SMJE 035. Dosen Lili Sularmi, Eskom MM. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 5, yaitu Communication World. Communication World adalah sebuah media yang menghubungkan perangkat komputer yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya media tersebut, kita bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, antara personal atau satu orang dengan grup atau kelompok. Pengertian transmisi komunikasi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat bertukar data. Pengertian kabel jaringan, sebuah perangkat keras komputer yang mana berbentuk seperti kabel serta dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sebagai penghubung. Kabel jaringan digunakan agar bisa menghubungkan dari satu perangkat jaringan ke perangkat lainnya, ataupun menghubungkan 2 hingga lebih komputer untuk dapat berbagai daya. Kabel jaringan berperan sebagai media transmisi yang terarah di dalam jaringan komputer. Jenis-jenis kabel jaringan. 1. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari 2 lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Kelebihannya, harga lebih murah, jangkauan cepat, masa penggunaan lebih panjang. Kekurangan, kabel rentan pada faktor cuaca, membutuhkan radiator tambahan, kabel murah perawatan biaya tinggi, pemasangan konektor BNC tergolong susah. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk cara kerja kabel twisted pair sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan menghantarkan arus listrik. Pada lapisan dalam kabel twisted pair terdapat kawat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Kelebihannya, instalasi kabel cukup mudah, pemeliharaan kabel terkenal mudah, harga kabel jaringan terkenal mudah. Kekurangan, jarak kabel hanya berjarak 100 meter, cukup rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik, mudah terpengaruh noise gangguan. Ada 3 jenis kabel twisted pair yang perlu Anda tahu. UTP, Unit Soldered Twisted Pair. Kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. FTP, Fluid Twisted Pair. FTP adalah jenis kabel yang dengan melindungi aluminium foil pada bagian luar pair kabel sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. STP, Threaded Twisted Pair. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. 3. Fiber optik menggunakan bahan terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil, berukuran 120 mikrometer sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatan bisa mencapai 100 Gbps dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Kelebihan, transmisi data dengan kecepatan yang tinggi, biasa perawatan yang murah, fitur keamanan yang kuat. Kekurangan, harga paling mahal dibandingkan jenis kabel lainnya, proses instalasi yang rumit,
butuh investasi yang besar saat pemasangan. Kelebihan kabel jaringan. Jangkauan kabel jaringan bisa lebih luas sehingga bisa sampai daerah yang sulit dijangkau Wi-Fi. Biaya untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah. Kabel jaringan lebih stabil dibandingkan wireless. Transmisi data tidak dapat terganggu oleh cuaca, alam, dan bangunan. Kekurangan kabel jaringan. Saat terjadi kerusakan, susah untuk mencarinya. Membutuhkan banyak kabel untuk menjangkau setiap tempat. Kabel cenderung tidak rapi saat pemasangan. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jaringan nirkabel ini pun berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat, dan ada pula yang memiliki jangkauan sangat luas. Manfaat jaringan nirkabel. Praktis, kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar dan juga komputer menerimanya punya drivernya. Akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung kemana saja dengan adanya sinyal. Mendukung banyak perangkat, bukan hanya komputer saja. Hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan di tempat luas karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Produktivitas meningkat. Dengan semua komputer yang berhubungan ke dalam satu jaringan, tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagai data. Keamanan. Saat ini, jaringan nirkabel sudah didukung juga oleh provider dengan segudang fitur keamanan yang ada, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Jaringan WPAN (Wireless Personal Area Network). Personal Area Network adalah biasa kita disebut dengan jaringan PAN, adalah istilah pada jaringan komputer, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat lainnya seperti handphone, speaker, komputer, dan pengguna lain. Jangkauan jaringan komputer ini relatif sangat dekat sehingga tidak menjaga jarak yang jauh. Jaringan PAN digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti handphone, handset, smartphone, laptop, dan lain-lain sehingga bisa terbentuk komunikasi. Wireless Local Area Network (WLAN) adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang termasuk dalam cakupan satu area yang bersifat lokal, seperti di dalam satu bangunan atau gedung. Wide Area Network (WWAN). WWAN adalah salah satu contoh sekaligus jenis jaringan nirkabel yang dapat dijangkau untuk area yang luas seperti kota maupun negara. Biasanya menggunakan WWAN atau Wireless Wide Area Network. Ini dilakukan dengan menggunakan beberapa antena maupun satelit. Wireless Free Daily Wi-Fi. Wi-Fi merupakan suatu teknologi yang menggunakan peralatan elektronik sebagai alat penukar data secara nirkabel melalui jaringan komputer dan koneksi internet dalam kecepatan tinggi. Kelebihan jaringan wireless dapat membangun jaringan dengan lebih mudah. Untuk direlokasi sangatlah mudah. Murah dalam pemeliharaannya, infrastruktur yang lebih kecil dapat dengan mudah dikembangkan. Sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa harus menggunakan kabel. Mudah diinstal dan dapat dipakai di kantor ataupun di rumah. Kekurangan wireless. Keamanan yang dimiliki rendah, memiliki delay yang besar, produk yang banyak jenis, dan ada yang tidak cocok untuk digunakan. Kualitas sinyal dipengaruhi cuaca yang ketika cuaca cerah maka akan membuat koneksi menjadi lebih, dan ketika cuaca yang buruk akan menghambat koneksi yang diterima. Investasinya dibilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pemakaian kabel.
dapat menjadi penyampan jaringan yang lebih besar jika dibanding dengan menggunakan kabel. Cara kerja wireless. Wireless memiliki cara kerja dengan komputer yang memiliki built-in receiver yang digunakan sebagai pada walkie-talkie. Trans receiver ini dapat disebut sebagai adapter wireless. Adapter ini memiliki pekerjaan sebagai pendeteksi jaringan atau gelombang yang ada di sekitar kita dan menghubungkannya. Gelombang yang didapat terbentuk analog yang kemudian dikonversikan ke bentuk digital dengan komputer dapat membaca bentuk digital bukan analog dan mengirimkan sinyal analog kedua yang merupakan konversian dan bentuk sinyal digital di komputer. Teknologi ini memerlukan jaringan wireless yang dapat menghubungkan ke jaringan wireless dengan menggunakan router atau adapter wireless. Pada umumnya, komputer dan laptop sudah memiliki komponen ini di dalamnya. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.